ada satu materi lagi terakhir, itu dari pustakawan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Ridho Hidayat MEI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak perlu ice breaking lagi ya. Ini tensinya agak berubah, tadi udah disemangatin. Jadi kalau agak boring dikit nggak apa-apa ya. Bismillah, langsung saja mungkin saya ingin menyampaikan tentang perpustakaan pasca sarjana. Jadi di universitas kita ini ada dua ya, ada dua perpustakaan. Maaf. Satu perpustakaan universitas, di tingkat universitas kita punya bangunan yang terintegrasi dengan masjid. Insya Allah udah pada tahu ya masjidnya ya. Dari depan sudah terlihat. Itu kalau misalkan mau langsung itu bisa lewat belakang juga bisa ya, insya Allah. Tapi kalau pintu depannya harus lewat ke pesantren Ulil Albab. Nah, itu perpustakaan universitas. Nah, perpustakaan pasca sarjana jadi ada dua ya, universitas dan pasca sarjana. Perpustakaan pasca sarjana ada di bawah gedung ini. Nanti mungkin bisa mampir sebelum pulang atau sebelum sesi siang ya. Jadi saya pengen cerita sedikit. Alhamdulillah di pasca sarjana ini selalu dapat kesempatan untuk ya sedikit menambah literasi lah ya, mengenalkan mahasiswa barunya ke perpustakaan. Harapannya supaya rajin ya, supaya rajin ke perpus. Itu nggak harus rajin baca sebetulnya ya, karena ada juga yang buat tidur siang. Untuk ngopi, insya Allah buat malam-malam yang suka ngopi bisa juga ke perpus pasca sarjana, insya Allah ada free. Kalau ke kopi kenangan atau yang lain bayar kan ya. Kalau di perpus pasca insya Allah free, asal biaya kuliahnya dibayar tadi. Ini ada data rendahnya minat baca. Jadi kita termasuk, konon katanya rendah minat baca kita. Dan kalau ukuran buku tuh kita itu cuma belum admin. Jadi kita tuh kalau nggak salah sekitar setengahnya ya dari Amerika. Kalau Amerika atau malah di bawah ya, misalkan saya lupa data terakhirnya, sekitar 40 buku setahun per orang, kita tuh di bawah 20. Terakhir survei saya lupa ini datanya, mohon maaf, kurang lebih seperti itu. Dan ini sering digaung-gaungkan juga ya, kita rendah minat baca. Tapi waktu saya kuliah di ilmu perpustakaan, S1 saya di ilmu perpustakaan UI, itu profesor saya waktu itu langsung membantah semua asumsi ini. Jadi tenang aja ya, kita nggak rendah kok minat bacanya. Cuma kata profesor saya, yang dibaca apa? Status ya Bu ya. Jadi ini tergantung alat ukurnya. Ya, saya sedikit jelasin supaya punya semangat, jangan minder gitu ya. Baca kita terlalu rendah, terus gara-gara maksain pengen baca buku banyak-banyak, akhirnya kewajiban lain tertunda gitu ya. Jadi baca tetap baca, dan minat baca itu nggak melulu tentang bagaimana membaca buku sebetulnya. Ya, meskipun itu basic ya, basicnya tetap buku. Dan kalau di ilmu perpustakaan selain basicnya buku, dan tetap basicnya itu kertas. Mungkin nanti ada di inovasi berikutnya, mungkin ada perkembangan karena sekarang sudah paperless, nanti mungkin berkembang juga. Nah boleh next slide nih. Nah ini wakil presiden kita. Aku rela di penjara asal bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Nah ini kan panutan banget ya. Jadi harus kita tiru nih wapres kita, wapres kesayangan kita. Kan Indonesia itu presidennya Soekarno, wapresnya Muhammad Hatta.
Seterusnya cuma penggantinya aja. Udah, ini intermezzo, di next aja. Nggak usah dibaca. Ini profil, saya mengharapkan teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu sekalian mencatat dan menyimpan nomor WhatsApp. WhatsApp centernya Perpus. Ini angkanya memang banyak ya, suka ada yang nanya, Pak itu kelebihan nggak? Enggak ya, memang nomornya nomor khusus, nomor cantik. Itu nanti buat komunikasi dan nanti di akhir ada kuis. Kita punya portal Study Corner, ini mohon maaf kurang begitu update. Kemudian ada BioLink dan ada akun media sosial. Nah di BioLink ini ada tautan-tautan, atau mungkin bisa langsung ke official ya di lib.ppsuik.ac.id. Itu di situ ada tautan-tautan kita ke katalog online menggunakan software Slim. Kemudian ada juga repositori pasca sarjana. Ya nanti kita lihat. Boleh next lagi. Next slide. Visi misinya ini, ya intinya mendukung visi misi universitas dan sekolah pasca sarjana. Boleh next lagi. Ini tim pengurusnya. Tapi ada pembesar satu, yang ini besar. Nah, yang lain kurus. Pak Subaknya Pak Ali itu pembesar, yang lain pengurus karena kurus semuanya. Saya pustakawan, kemudian dibantu nanti ada Teh Ria di sirkulasi dan ada Teh Holifah di referensi. Kemudian kita sering juga dibantu sama teman-teman SMK yang lagi magang ya, jadi nerima magang juga. Kalau ada yang punya yayasan SMK atau guru di SMK boleh magang di perpustakaan pasca sarjana. Boleh next lagi. Ini tata tertib. Secara umum sama lah dengan yang lain. Boleh next lagi. Nah, ini katalog online kita, bisa diakses. Tautannya ada di BioLink atau di official ya. Jadi bisa cari buku di sini. Kemudian kalau yang jauh-jauh bisa request dulu ke nomor WA tadi. Kalau bukunya tersedia bisa di-keep, diamankan. Ya, misalkan minta tolong ke admin ya. Jadi cari buku ini ya, saya mau datang nanti siang atau besok, tolong bukunya diamankan supaya nggak dipinjam oleh yang lain. Nah, di katalog ini juga kalau diklik judulnya nanti ada keterangan bukunya sedang dipinjam atau tersedia. Ya, jadi untuk memudahkan mahasiswa yang ingin mendapatkan referensi. Boleh next slide lagi. Nah, ini dashboardnya. Kita sudah punya koleksi. Ini di luar perpus universitas ya. Di universitas insya Allah lebih banyak lagi. Kita punya 5.928 koleksi dengan total eksemplarnya 8.700 dan ini insya Allah setiap bulan update. Ada masih banyak kardus yang belum diolah. Jadi insya Allah setiap bulan update. Boleh next lagi. Ini repositori pasca sarjana pakai software Omeka. Boleh next lagi, next slide. Nah, totalnya kita sudah punya 2.234 file. Sementara ini baru file-file yang diterbitkan dan ini dibundling dari Google ya, dari Google. Jadi PDF, jurnal dan lain-lain yang sebenarnya sudah open access tapi saya kumpulkan bersama teman-teman staf Perpus untuk dijadikan satu. Sekarang lagi proses digitalisasi beberapa buku-buku yang sudah tidak beredar, khususnya buku dosen ya. Buku Pak Kiai dan beberapa dosen lain yang sudah tidak terbit gitu, tidak bisa dicari di tempat lain. Boleh next lagi. Nah, ini grup. Ya, jadi nanti saya harapkan semua di sini bergabung ke grup Pemustaka. Insya Allah grupnya nggak ada sharing-sharing politik-politik ya, cuma info tentang buku, paling info beasiswa terkait akademik. Kalau ada yang sharing aneh-aneh biasanya langsung ditegur atau langsung dikeluarkan. Ada, ini bahkan ada grup penghuni Perpus. Grup penghuni Perpus ini grup alumni yang nggak mau keluar. Dia tongkrongan. Dulu sering ada yang menginap. Tapi sekarang nggak tahu nih peraturan masih boleh nginap nggak Ustaz? Kalau mengerjakan disertasi, tesis pun bisa, insya Allah menginap janjian. Ya, kalau dulu ada tradisi asal bawa martabak boleh nginap.
Karena di perpus sudah disediain kopinya. Nah, jadi kadang-kadang Sabtu Ahad pun di luar jam pelayanan, asal janjian, terus ada yang mendampingi dari perpustakaannya, jadi itu bisa insya Allah untuk membantu. Karena saya tahu di sini kan kalau S2, S3 itu rata-rata sudah punya pekerjaan ya, punya amanah ya di tempat lain. Banyak juga yang sudah punya anak, jadi waktunya kan ngaturnya harus lebih fleksibel. Jam buka kita itu sampai jam 9 malam ya, Senin sampai Kamis, buka jam 9 pagi, tutup jam 9 malam. Untuk Jumat dan Sabtu, tutupnya jam 3 sore. Ya, jadi nanti diatur, kalau yang masuk kerja pagi bisa malam ke perpus, atau yang kerja malam bisa pagi-pagi ke perpus. Untuk hari Ahad sementara ini di off kan ya, semenjak waktu itu ada negara api menyerang ya, COVID. Jadi sempat dulu setiap hari ya, ada yang nginep dan setiap hari, pokoknya itu udah jadi base camp lah. Dan banyak juga yang S2, S3 dari Ulil Albab mondok. Tahun ini ada dari Ulil Albab nggak? Nggak ada ya? Oh, ya. Jadi dulu tuh sering hampir setiap angkatan tuh ada yang mahasiswa S2-nya mondok. Jadi saya ikut menemani lah, mendampingi. Ini medsosnya. Nanti ini langsung aja ya saya kasih lomba ini. Yang bisa capture sudah memfollow fanpage Facebook dan Instagram, kemudian mengirimkan tangkapan layarnya ke nomor WA admin, kemudian ditulis nama dan prodinya. Insya Allah nanti 3 yang tercepat ada 3 bingkisan buku. Bukunya insya Allah bagus-bagus dan mahal lah. Ada buku dan majalah ya 3. Jadi boleh nanti sama admin ditentukan mana yang ininya, dan diumumkan setelah, nggak hari ini ya, nanti di rekap dulu. Yang 3 yang tercepat meng-capture sudah memfollow fanpage Perpus Pasca UIK Bogor dan Instagram. Dikirim ke nomor admin. Boleh next slide lagi. Nah ini video ya, di play deh. Boleh diklik play. Ini tayangannya. Bisa muter nggak videonya ini? Bisa Bu Santi. Nah ini tour the library dulu ya. Nah ini ada karpet di ujung itu. Buat ibu-ibu yang biasa kuliah bawa anak atau ke kampus bawa anak, bisa stay di sini. Ya. Di perpustakaan kita perpustakaan ramah anak ya. Biasa anak boleh ikut. Soalnya pustakawan juga rutin bawa anak. Itu tayangan singkat, boleh next lagi. Next slide. Nah ini boleh diputar juga sedikit mungkin. Ini ada 3 video atau salah satunya aja. Bisa langsung 3 nggak ini muter bareng biasanya. Nah ini ada kata-kata quotes yang saya suka nih dari zaman kuliah dulu. Aku membayangkan surga seperti perpustakaan. Nah ini karpet untuk rehat ya. Bisa kalau hujan dan nggak bisa ke masjid bisa di situ juga. Nah, di meja bundar ini ada yang sakral, mungkin yang udah pernah ke perpus ya. Di sini ada yang kalau nggak salah S2-nya di UIK juga, lanjut ke S3. Yang sudah pernah ke perpus pasti tahu ada yang sakral di perpustakaan. Jadi ada
Morotal 24 jam nonstop yang disetel di perpustakaan semenjak COVID menyerang. Nggak pernah dimatiin, bahkan libur juga dia tetap nyala. Ya. Nah, ini anaknya pustakawan, anak ke-8. Anaknya ada berapa? Serius. Nah, jadi jangan khawatir, tadi ada juga yang bawa anak ya. Jangan khawatir, main aja ke perpus, bisa santai di perpus. Sambil dengerin murotal, sambil ngelonin anak bisa. Boleh. Ada fungsi rekreasi di dalam perpustakaan juga. Boleh next lagi. Nah, ini apa nih? Ini program sebetulnya bukan program resmi ya, tapi ini program yang digagas oleh Kaprodi MPAI waktu itu. Beliau meminta mahasiswanya satu kelas untuk belajar di perpustakaan, mendapatkan pengarahan, strategi penelusuran dan lain-lain. Jadi datang bareng-bareng. Nanti boleh juga untuk teman-teman yang mau, ya kalau kadang-kadang ada yang sendiri canggung ya, bareng-bareng sekelas, janjian, bisa difasilitasi oleh staf prodi atau sek prodi nanti hari apa, kapan. Jadi nanti ada sharing sessionnya, bisa cerita-cerita dan bisa bareng-bareng. Ini model dan yang bikin videonya anak magang ya. Oke, ini yang terakhir. Sekali lagi saya undang teman-teman mahasiswa untuk bergabung. Bisa sepulang dari sini atau sebelum keluar dari kampus bisa mampir ke perpustakaan untuk mendaftar sebagai anggota. Mohon maaf ada biaya pendaftarannya Rp20.000 untuk sekali saja sampai lulus. Jadi kalau lulusnya 10 tahun, 20.000 itu untuk 10 tahun. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tunggu di perpustakaan. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ridho Hidayat MEI atas apa yang telah disampaikan.